Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rabbiyallah, hasbiyallah. Tawakkaltu ala Allah. I'tasamtu billah. Fawwadtu amri ilallah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih tetap mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dalam bentuk nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, marilah kita membiasakan diri untuk selalu memujinya setiap saat. Salawat dan taslim mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, Nabi ikutan kita zahir dan batin. Pagi ini saya ingin berbagi dengan ikhwanina fillah di mana saja berada. Berhubung akhir-akhir ini kita mengalami hal-hal yang memprihatinkan, yaitu dengan adanya wabah corona yang membuat dunia ini bergoyang. Dalam hal ini kita sebagai umat beragama, khususnya beragama Islam, kita perlu memperkuat keyakinan kita bahwa apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu pastilah kita akan memperolehnya di atas jalan-jalan yang telah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak ada salahnya kita memperkuat ikhtiar kita agar kita tidak terhindar dari hal-hal yang kita khawatirkan. Salah satu jalan bahwa kita harus memiliki azimat terkait dengan azimat. Ada sebahagian di antara kita mengatakan azimat itu musyrik. Tapi ada juga di antara kita yang tidak menjadikan azimat itu kemusyrikan. Karena azimat itu ternyata dipakai juga oleh sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ada seorang sahabat Nabi, Khalid ibnul Walid, itu pakai zimat. Azimatnya adalah satu lembar dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang beliau peroleh langsung dari Nabi Muhammad SAW. Rambut itu adalah bagian dari Rasulullah SAW. Khalid ibnul Walid, kita kenal beliau adalah seorang panglima perang. Beliau itu terampil di dalam menunggang kuda, terampil menggunakan pedang, dan beliau memiliki keberanian yang luar biasa. Keberanian yang luar biasa yang beliau miliki tidak terlepas, salah satunya karena dia punya azimat, yaitu satu lembar rambut Rasulullah SAW yang selalu dia pasang di tutup kepalanya. Azimat Khalid ibnul Walid ini ada cerita tersendiri. Pada zaman pemerintahan Umar setelah Rasulullah SAW meninggal, di zaman pemerintahan Umar, suatu ketika ada peperangan. Peperangan ini diharapkan Khalid ibnul Walid yang memimpin perang oleh Khalifah Umar. Tapi Khalid ibnul Walid ini menolak untuk ikut perang. Dia menolak untuk ikut perang, sampai-sampai beliau itu dikira, dituding keimanannya berkurang, keberaniannya hilang karena dia menolak untuk ikut perang dan memimpin satu peperangan. Ditanya, kenapa begitu? Dia bilang, soalnya azimat saya hilang. Dia bilang, azimat saya hilang. Ditanya, apa itu kau punya azimat? Dia bilang, songkok, topi, kopiah. Apa hubungannya? Kehilangan songkok lalu tidak bisa ikut perang lagi. Bukan kopiah soalnya. Di kopiah itu, di songkok itu ada satu lembar rambutnya baginda Rasulullah SAW. Maka Khalifah Umar dilapori bahwa Khalid ibnul Walid tidak ikut perang berhubung azimatnya hilang. Dalam songkoknya itu ada satu lembar dari rambutnya Rasulullah SAW. Lalu Khalifah Umar itu mengerahkan seluruh kekuatan, tenaga untuk mencari informasi di mana gerangan songkok itu berada. Dengan rahmat Allah, Rasulullah, dengan rahmatnya Allah melalui Rasulullah SAW, akhirnya songkok itu diketemukan. Dan keberanian dari seorang Khalid ibnul Walid kembali utuh, kembali kepada azimat. Tadi azimat adalah satu lembar rambut dari Rasulullah SAW. Lalu ada lagi azimat ditulis dalam bentuk doa.
azimat yang ditulis dalam bentuk doa oleh para sufi, kita harus memahami bahwa tulisannya itu adalah bagian dari wali itu sendiri. Jangan melihat tulisan wali itu sebagai efek, lihatlah sebagai azimat, karena azimat itu punya berkah ketika difahami bahwa tulisan itu adalah bagian dari penulisnya, dan penulisnya adalah orang saleh, orang wali. Makanya itu azimat-azimat itu banyak yang pakai dengan pemahaman yang seperti itu. Azimat itu tidak bisa juga diyakini, dipercayai bahwa dialah yang memberikan keberkahan, dia yang memberikan keselamatan. Tidak ada. Keberkahan yang diterima oleh orang yang pakai azimat adalah keberkahan dari seorang penulis yang tulus, ikhlas, punya tauhid, punya ma'rifat, dan adalah orang itu ahli waris Rasulullah SAW. Dan ahli waris itu harus dipahami juga sebagai bagian dari Rasulullah SAW di dalam mengemban amanah al-wilayah dan an-nubuwah. Karena al-wilayah an-nubuwah, baginda Rasulullah SAW, tidak bisa kita pahami bahwa mati bersama dengan meninggalnya Rasulullah. Tidak bisa. Al-wilayah dan an-nubuwah tetap berjalan terus, diembang oleh para warasatul anbiya'i ila yaumil qiyamah. Itu azimat. Jadi ada azimat yang tertulis, ada juga azimat yang tidak tertulis. Yang tertulis itu tadi. Yang tidak tertulis itu adalah menjadi rahasia bagi seorang ahli waris baginda Rasulullah SAW yang tidak terpisahkan dengan eksistensi Nabi itu sendiri. Jadi azimat-azimat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Dalam kaitan ini ada kisah. Kisah ini dari Asy-Syaikh Muhammad Amin bin Asy-Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh Abdul Razak. Beliau punya anak namanya Puan Tayo. Puan Tayo itu pernah tinggal di Batangasem. Ketika itu kemasukan maling, pakaiannya, isi lemarinya semua dikuras oleh pencuri. Dia memanggil seorang yang namanya Ilallo. Ini Ilallo yang ceritakan saya. Waktu itu Ilallo diajak temani Puan Tayo ke Lepak Kumai. Pagi-pagi sekali sampai di Lepak Kumai, ketemu Ibu Lepak Kumai, ayahnya sendiri. Ibu Lepak Kumai berkata kepada Ilallo, "Elekmu tuh, maksudnya kau ini pagi-pagi bener datang." Ilallo bilang, "Iya Puang, usilau ngangi waku." Puan Tayo bilang sama Ibu Puang, dia polori Kak Puang, capuk nah sengagagaku nah hala tololangi.
Karena itu elok kak milau simak au lolang. Capuk nasa ngagagak. Nah, Ipon bertanya, tega kau mala bowong, tega kau mala waju, tega kau mala lipa, na engka mu pakai no mai. Maka depuan tayo, tako engka nasesanga ka. Iya naku pakai. Maka de ipuan lepak ko mai. Dek to pana capuk, muasan ni capuk. Dek to pana sana capuk, muasan ni capuk. Pak maka da ko de dek sisa gaga nasesanga ka. Na ternyata engka tu mu pakai. Kampa bawommu, kampa bajumu, kampa lipamu, na muasan ni capuk. Puan tayo dia. Ipuang diam sejenak, lalu dia berkata, "Kegae wae makasing." Maksudnya mana yang lebih baik? Nareko de season na gaga wat dinala atau lolang. Puan tayo lagi terkesima mendengarkan kata-kata itu. Tegai lebih baik, tegai lebih makasih nareko de season na gaga wat dinala atau lolang. Maksudnya itu lazimat yang terbaik, itulah azimat yang top. Nah sabak dek gaga wat dinala atau lolang. Kalau nala na dek gaga. Ya jinalo narekwelo ko nasang pakai sima dek gaga cau i yan aromok keresongi dek gaga wet dinala tau lolang betuana dek apun namu. Itulah zimat yang top, tidak ada lagi zimat di atasnya itu. Jadi ipuan ketika itu tidak kasih dia zimat, cuma azimat begitu dikasih. Ini harus menjadi akar resongan bagi mereka yang mau mendapatkan azimat yang tidak tertulis dan tidak ada satu azimat yang bisa menyainginya. Itu kisah yang pertama. Ada lagi satu azimat yang tidak tertulis yang akan saya sampaikan pada episode berikutnya. Saya rasa azimat yang saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan kita bisa makareso untuk mendapatkannya, agar kita jangan terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang tidak penting. Antara lain kita ketakutan ini, ketakutan itu, karena kita punya azimat yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.